Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Polisi menahan 6 orang diduga provokator dalam kericuan Kongres ke-31 Himpunan Mahasiswa Islam HMI di Surabaya, Jawa Timur. Kericuan terjadi antara anggota Kongres saat anggota Kongres merangsek masuk ke ruang sidang dan saling lempar kursi. Polda Jawa Timur menahan 6 peserta Kongres ke-31 Himpunan Mahasiswa Islam HMI menyusul kericuhan di tengah sidang. Mereka melempar kursi hingga mengakibatkan kaca di gedung Islamic Center Surabaya pecah. Penangkapan 6 peserta Kongres atas permintaan panitia karena diduga sebagai provokator. Kericuan berawal dari peserta Kongres yang menginginkan hadirnya Badan Koordinasi HMI se-Indonesia. Namun tidak diakomodir oleh mayoritas peserta Kongres karena protokol kesehatan yang diterapkan. Peserta Kongres juga terlibat adu mulut dengan polisi di luar ruang sidang. Mereka berusaha masuk namun tidak diperbolehkan panitia keamanan dan kepolisian. Alotnya persidangan menyebabkan Kongres molor dari batas waktu yang ditentukan. Izin penggunaan gedung berakhir hari Senin, namun diperpanjang hingga Rabu dini hari. Polisi yang dibantu Pemprov Jawa Timur, Pangdam, Pangkotama Angkatan Laut, dan Danlanut mengamankan juga 1.300 orang dari sejumlah daerah dengan pola pengamanan ketat dan penyekatan. Partisipan yang lain yang memang dia tidak punya kapasitas untuk masuk di ruangan kongres tidak usah ikut-ikutan, cukup melihat jalannya kongres ini baik virtual atau baik berita dari kawan-kawan mereka. Kongres akhirnya dilanjutkan sampai tahap pembacaan laporan pertanggungjawaban dengan pengamanan ketat dari petugas gabungan. Sementara polisi masih memeriksa 6 peserta yang ditahan karena diduga merusak area Kongres. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasyan, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang gugatan Joni Allen Marbun atas pemecatan sepihak oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam gugatannya, Joni Allen menyatakan SK pemecatan dirinya dari anggota Partai Demokrat tidak sesuai ADART. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang gugatan yang dilayangkan mantan politikus Demokrat Joni Allen Marbun. Gugatan dilayangkan kepada Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Teguh Rifki Harsha selaku Sekjen Partai Demokrat, dan Hinca Panjaitan selaku Dewan Kehormatan Partai. Dalam gugatannya, Joni Allen yang diwakili kuasa hukumnya meminta majelis hakim memutuskan bahwa SK pemecatan dirinya tidak sah dan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ADART Partai Demokrat. Atas pemecatan dirinya dalam petitum gugatan, Joni juga meminta ganti rugi senilai 55,8 miliar rupiah. Bahwa tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 telah secara sengaja melakukan serangkaian tindakan pemberhentian penuntutan di mana hal itu dilakukan secara tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum dan melanggar hak-hak dasar penggugat sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam kurung UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang pengusahaan internasional perdagangan on civil and political rights dalam kurung Kovenant Internasional tentang hak sipil dan politik. Ini adalah gugatannya Joni Allen ini kontradiktif ya. Di satu sisi dia sudah mendeklarasikan bahwa dia adalah sekjen KLB ilegal. Tapi di satu sisi sampai sekarang dia masih mengakui AHY sebagai ketua umum dengan dia melakukan gugatan dia tentang pemecatan. Jadi ini yang sangat kontradiktif buat saya. Jadi Joni Allen ini tidak konsisten. Sehari sebelumnya, Marzuki Ali dan 5 mantan kader Partai Demokrat yaitu Darmizal, Tri Yulianto, Ahmad Yahya, Yosodarso, dan Syowatilah Mozaib mencabut gugatan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait keberatan atas pemecatannya dari partai.
Pencabutan gugatan disampaikan pada sidang gugatan Selasa siang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan ke-6 penggugat akan fokus pada Partai Demokrat hasil KLB Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permintaan terdakwa Muhammad Rizik Syihab untuk menghadiri sidang tatap muka. Namun kondisi 3 DPR mengingatkan agar sidang tetap menjalankan prosedur kesehatan yang ketat. Saya hanya akan membaca eksepsi saya pada sidang offline. Setelah melalui drama persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur akhirnya mengabulkan permintaan terdakwa Muhammad Rizik Syihab untuk menghadiri sidang tatap muka. Ini merupakan permintaan Rizik Syihab sejak awal sidang dengan alasan bisa tampil maksimal. Majelis Hakim memberikan syarat sidang tatap muka harus menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Jika pada saat pelaksanaan, protap kesehatan tidak terlaksana dengan baik, maka Majelis Hakim akan meninjau kembali keputusan ini. Hal ini pun disanggupi tim kuasa hukum Rizik Syihab. Jaminan kita menjamin akan mematuhi protokol kesehatan. Akan mematuhi protokol kesehatan, pasang masker, tidak berkerumun, sehingga kita sudah menjamin tadi begitu. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani mengapresiasi sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun ia juga mengingatkan masa pendukung Rizik tidak berkerumun di pengadilan saat digelarnya persidangan tatap muka. Menjadi tidak produktif, kita berhari-hari ya menyaksikan perdebatan ya untuk sidang secara offline ini. Padahal hanya satu orang saja yang mau dihadirkan. Ya, kan toh di dalam ruang sidang bisa dibatasi. Sidang perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Karantina terhadap Rizik Syihab akan kembali dilanjutkan pada Jumat besok di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 18 terduga teroris dari sejumlah lokasi di Sumatera Utara ditangkap tim Densus 88 anti teror. 31 kotak amal disita sebagai barang bukti. Sebanyak 31 kotak amal dari 13 titik di Sumatera Utara disita tim Densus 88 anti teror Mabes Polri. Penyitaan ini merupakan pengembangan penangkapan 18 terduga teroris di wilayah yang sama. Diduga, kotak amal ini dijadikan pengumpulan dana untuk pembiayaan aktivitas terorisme. Kotak amal diamankan bukan di masjid, melainkan di tempat umum seperti pusat perbelanjaan dan pertokoan milik warga. Di total keseluruhan yang sudah diamankan di wilayah Sumatera Utara itu ada 18 orang dari berbagai daerah, Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang, dan Tanjung Balai. Untuk barang bukti yang sudah diamankan itu sebanyak 31 kotak amal yang tersebar di 13 titik. Saat ini barang bukti sudah dikumpulkan oleh teman-teman Densus 88 dan Polres Tanjung Balai. Belasan teroris yang diamankan di Sumatera Utara merupakan pengembangan operasi penangkapan yang dilakukan Densus 88 di Jawa Timur beberapa waktu lalu. Saat ini tim Densus 88 terus mendalami jaringan yang terafiliasi dengan para terduga teroris. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain di Sumatera Utara, Densus 88 juga mengamankan terduga teroris dari berbagai daerah di Indonesia. Total sebanyak 49 terduga teroris ditangkap sejak akhir Februari hingga Maret 2021. Seperti kita ketahui bersama, sejak akhir bulan Februari sampai awal bulan Maret, Densus telah mengamankan 22 terduga terorisme di Jawa Timur, kemudian dikembangkan lagi di Jakarta, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Dari Jakarta ketahui bersama, kegiatan tanggal 19 Maret, 2 terduga diamankan. Kemudian di Sumatera Barat itu ada 6, kemudian di Sumatera Utara itu ada 14. Kemudian tetap dikembangkan. Dan informasi terakhir, untuk Sumatera Utara sampai hari ini diamankan lagi 4
ya, terduga terorisme. Jadi seluruhnya di Sumatera Utara berjumlah 18. Kemudian dikembangkan lagi tadi pagi di Tangerang Selatan. Itu satu terduga terorisme jam 7.15 telah diamankan. Ya. Atas nama AM, ini berumur 54 tahun. AM ini bertugas sebagai pencari dana atau dikenal di Jemaah Islamiyah ini sebagai istisod, ya, yang bertugas melakukan pelatihan kewirausahaan kepada seluruh anggota Jemaah Islamiyah. Dengan harapan ketika diberikan pelatihan-pelatihan, usaha-usaha yang dilakukan oleh anggota Jemaah Islamiyah ini bisa berkembang. Pemprov DKI Jakarta akan melarang ondel-ondel digunakan untuk mengamen di jalanan ibu kota. Selengkapnya usai jeda Anyu sore segera kembali.